Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa melanjutkan kegiatan walaupun secara online karena tidak ada halangan untuk kita untuk senantiasa belajar. Mudah-mudahan ini semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Ali akan menyampaikan sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 5. Namun sebelumnya mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian. Baik, kita melanjutkan materi yang kemarin, yakni halaman 7 C, pembinaan dalam bidang agama. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan hijrah ke kota Madinah. Di antara penyebabnya selain itu adalah memang perintah dari Allah, karena memang ada gangguan-gangguan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ataupun terhadap sahabat-sahabat Nabi. Gangguan itu bukan hanya gangguan yang bersifat sindiran atau yang lain-lain, melainkan gangguan itu sampai merupakan gangguan fisik, ya, atau penyiksaan, pemukulan, pembunuhan, ya, terhadap sahabat-sahabat Nabi yang telah memeluk agama Islam. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW ketika nyampe di kota Madinah, Nabi Muhammad melakukan pembinaan dalam bidang agama. Dalam melakukan pembinaan dalam bidang agama, tentunya baginda Nabi Muhammad SAW pertama membangun Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan. Masjid yang sekarang itu anak-anakku sekalian yang begitu indah, yang begitu megah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah ditakdir untuk sampai ke sana, bisa ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Jadi ketika Nabi nyampe sana, anak-anak membangun Masjid Nabawi. Untuk apa? Tentunya adalah sebagai pusat kegiatan. Segala kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat Madinah itu tempatnya di masjid. Karena memang posisi dalam atau rumah baginda Nabi itu persis di samping masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebelumnya membangun Masjid Quba, yakni sekitar 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu anak-anak ketika berangkat hijrah dari kota Madinah, ya, berangkat hijrah dari kota Madinah, sebelum nyampe di kota Madinah, Nabi Muhammad singgah di suatu tempat, dan di tempat itu oleh Nabi dibangun masjid, namanya Masjid Quba. Ya, Nabi Muhammad di sana sekitar 3 hari, lalu kemudian melanjutkan ke kota Madinah, yang akhirnya di Madinah Rasulullah membangun masjid namanya Masjid Nabawi. Kemudian Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan September 6 tahun 622 Masehi. Bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Baik, lanjut. Di Madinah, Nabi Muhammad tinggal di rumah Ayyub Al-Ansari.
Jadi Nabi Muhammad, anak-anakku sekalian, begitu ditunggunya oleh sahabat-sahabat Nabi, terutama oleh kaum-kaum Ansor ataupun kaum Muhajirin yang telah lebih dulu sampai ke kota Madinah, mereka itu sangat antusias menyambut datangnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang, mereka itu eh, menabuh rebana, atau kalau sekarang itu terbangan, dengan melantunkan syair Tola al-badru alaina min thaniyatil wada dan seterusnya. Lah, ketika sampai di sana, baginda Nabi Muhammad SAW itu jadi rebutan bagi kaum-kaum Ansor, sahabat Ansor. Siapa sahabat Ansor? Yakni orang-orang asli penduduk Madinah. Kalau Muhajirin itu adalah penduduk kota Mekah yang hijrah ke kota Madinah. Di sana Nabi Muhammad direbut. Ada salah satu sahabat mengajak, ayo baginda Nabi tinggal dengan saya. Salah satu yang lain mengajak, ayo Nabi tinggal dengan saya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mau. Ya, hikmahnya, misalnya Nabi Muhammad dengan ajakan itu menerima, tahu-tahu yang ngajak itu orang kaya, mungkin kan seperti itu, nanti akan timbul kecemburuan sosial. Apa yang kemudian diambil tindakan oleh Nabi? Nabi Muhammad SAW menunggangi untanya, kemudian itu unta muter-muter di sekitar Madinah itu, muter-muter sampai di suatu tempat atau di rumah Ayub Al-Ansori. Lalu Nabi Muhammad SAW memutuskan, ya sudah, aku tinggal di sini. Dimana kalau di dalam buku jenengan itu anak-anak, bahwa di rumah Ayub Al-Ansori itu adalah merupakan rumah yang dimiliki oleh anak yatim, kan seperti itu ya, yang dimiliki oleh anak yatim. Kemudian rumah itu dijual ya sebagai tempat pembangunan masjid. Ternyata keduanya tidak menjualnya, akan tetapi mewakafkannya kepada Nabi. Namun Nabi Muhammad tidak mau menerima wakaf tersebut kecuali dengan membeli. Inilah anak-anakku sekalian, sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabatnya begitu rindu, umat Nabi begitu senang, cinta kepada Nabi, sehingga hartanya semuanya diberikan kepada Nabi sebagai rasa cinta. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW tidak kemudian baginda Nabi malah senang dengan pemberian itu. Nabi malah lebih senang, oke, saya terima, tapi aku juga akan memberi kamu sesuatu, yang kemudian dikenal dengan jual beli, kan seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, setelah Masjid Nabawi itu dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, ya, tentunya masjid itu punya fungsi. Apa fungsinya? Yang pertama adalah sebagai pusat peribadahan, seperti yang kita perhatikan sekarang. Jadi masjid itu pertama adalah sebagai pusat peribadahan. Orang beribadah di masjid, sholat berjamaah di masjid, ngaji ya di masjid. Pokoknya sifat yang halnya perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu ibadah pada zaman Nabi itu banyak dilakukan di dalam masjid. Kemudian yang kedua, pusat rencana kegiatan masyarakat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya ngurusi masalah ibadah, tidak hanya ngurusi masalah masjid, tetapi juga ngurusi masalah kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan masyarakat. Sehingga masjid itu juga digunakan sebagai pusat rencana kegiatan masyarakat. Ini nanti hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat harus bagaimana, itu juga dimusyawarahkan di dalam masjid. Kemudian pusat latihan dan pendidikan Nabi Muhammad. Ya,
Jadi masjid itu juga difungsikan sebagai pendidikan atau latihan oleh Nabi Muhammad SAW tentu untuk umatnya. Kemudian menampung kaum muhajirin yang kehabisan bekal. Ya, dulu itu orang-orang bayangkan dari kota Mekah ke kota Madinah. Mungkin di antara orang tua jenengan, anak-anak sudah yang pernah naik haji, coba sampean tanya, Bu atau Umi, Abah perjalanan jarak kota Mekah dan dengan Madinah itu dekat apa jauh? Sampean tanya seperti itu. Karena dulu yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu banyak yang jalan kaki dari kota Mekah ke kota Madinah, jalan kaki. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW itu gantian dengan Sayyidina Abu Bakar. Kadang jalan kaki, kadang ya naik kuda seperti itu ya. Itu jaraknya sangat jauh. Lah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu banyak yang kemudian kehabisan bekal, nyampe di kota Mekah sudah tidak punya apa-apa. Lalu di mana mereka harus tinggal? Tentunya Nabi Muhammad SAW juga mempersiapkan tempat. Ketika ada orang dari Madinah datang ke kota Mekah, dari kota Mekah datang ke kota Madinah kok kehabisan bekal, Nabi Muhammad SAW itu menyiapkan tempat di sana, ya di samping masjid yang disebut dengan Suffah. Mereka itu dikenal dengan Ahlus Suffah. Kenapa mereka disebut dengan Ahlus Suffah? Karena mereka itu tidur menggunakan apa itu namanya, pelanannya kuda, sehingga disebut dengan Ahlus Suffah. Kemudian tempat mengadili perkara. Setiap ada perkara itu diadili oleh Nabi Muhammad SAW di dalam masjid. Baik, selanjutnya anak-anak, setelah Masjid Nabawi itu jadi, apa yang kemudian atau masjid apa yang kemudian dibangun oleh Nabi? Ini ada Masjid Jumu'ah, masjid yang pertama kali ditempati untuk Jumat. Ada Masjid Ghamamah, masjid yang pertama kali ditempati untuk sholat hari raya. Ada Masjid Bani Quraidah, ada Masjid Ubay bin Ka'ab, ada Masjid Salman, ada Masjid Ali. Ini adalah masjid-masjid yang kemudian oleh Nabi Muhammad SAW dibangun pasca dibangunnya Masjid Nabawi. Baik anak-anak, kita lanjut ke D. Pembinaan dalam bidang sosial. Kalau tadi Nabi Muhammad melakukan pembinaan dalam masalah agama dengan cara melakukan apa? Mendirikan tempat-tempat ibadah diantaranya. Yang kedua, pembinaan dalam bidang sosial. Apa yang kemudian dilakukan oleh baginda Nabi? Pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor di rumah Anas bin Malik. Ya, ini masalah hubungan sosial, hubungan antar manusianya. Jadi kaum Muhajirin dan kaum Ansor oleh Nabi itu dipersaudarakan. Orang Makkah dengan orang Madinah dijadikan saudara. Jumlah mereka sekitar 90 orang. 90 dibagi dua, separuhnya dari Muhajirin orang Makkah, separuhnya dari orang Madinah. Kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan atau mempersaudarakan mereka? Tujuannya agar saling tolong menolong, ya, agar saling tolong menolong, saling bahu membahu, bantu membantu, saling mewarisi, ya. Jadi kalau di antara kaum Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan, kok di antara salah satu keduanya itu ada yang meninggal duluan, ada sisa harta, harta itu diwariskan kepada mereka. Tapi ini hanya berlaku sampai perang Badar. Kemudian fungsi atau manfaat atau tujuan dari mempersaudarakan, menghapus fanatisme kelompok, ya. Dulu sebelum Islam datang anak-anak,
fanatisme kelompok, ta'assub. Misalnya katakanlah ada Bani Khazraj, ya, ada suku Khazraj, ada suku Aus. Ini mereka berdua ini, kata yang suku Aus kita yang kuat, kata suku Khazraj kita yang kuat, sehingga mereka ini sering perang, sering tengkar. Setelah Nabi Muhammad datang, mereka merapat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dipersaudarakan. Akhirnya perang itu atau konflik itu tidak terjadi kembali. Kemudian selanjutnya menghapus perbedaan, ya, perbedaan kulit. Bilal bin Rabah itu anak-anak dari Eropa, ya, kulitnya hitam itu, kulitnya hitam. Beda dengan orang-orang Makkah, kulitnya putih-putih itu, ganteng-ganteng. Bilal itu hitam, ya. Tapi Nabi Muhammad tidak melihat itu. Yang dilihat Nabi itu adalah hatinya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak lagi apa itu namanya, melihat warna kulit seperti itu, ataupun daerah, dari daerah mana, yang tidak ada. Kemudian tidak saling mengunggulkan atau saling merendahkan, tidak ada, kecuali karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anakku sekalian, kita ke halaman ini perjanjian antara kaum Ansar dan Muhajirin. Apa isi perjanjiannya? Ini yang disebut dengan Piagam Madinah ini, anak-anak. Banyak ini, silahkan dibaca halaman 9. 1. Mereka adalah umat yang satu di luar dari golongan yang lain, ya. Artinya tidak boleh pecah belah. 2. Kaum Muhajirin harus saling bekerja sama dalam menerima dan membayar tebusan. Sesama orang mukmin harus saling menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil, ya. Kaum Ansar harus menebus tawanan mereka sendiri, dan setiap golongan orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara ma'ruf dan adil. 4. Orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang menanggung beban hidup di antara sesama mereka, ya. Istilahnya gotong royong lah, saling memperhatikan. 5. Orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, jahat, dan kerusakan di antara mereka secara bersama-sama. Mereka harus melawan orang yang seperti itu sekalipun dia itu anak seorang di antara mereka sendiri, ya. Ya salah, tidak ada pembelaan. 6. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir. 7. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan mukmin yang lain, ya. 8. Jaminan Allah adalah 1. Orang yang lemah di antara mereka berhak mendapat perlindungan. 9. Jika orang Yahudi mengikuti kita, maka mereka berhak mendapat pertolongan, bersamaan hak, dan tidak boleh didalimi oleh ataupun ditelantarkan. 10. Perdamaian yang dikukuhkan orang-orang mukmin harus 1. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perjanjian perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam peperangan fisabilillah. Setelah saya membuka keterangan-keterangan itu, sebetulnya Piagam Madinah itu tidak hanya ini toh, anak-anak, ya, banyak, ya. Banyak. Baik, kita ke halaman 10. Pembinaan dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad tidak hanya mengurus masalah sosial, tetapi Nabi Muhammad juga mengurus masalah ekonomi. Pada masa awal perekonomian itu dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi dulu itu anak-anakku sekalian, orang Yahudi itu bikin pedang. Kalau sekarang itu senjata bom atau apa itu, bikin pedang, kemudian dijual kepada kaum suku Khazraj atau suku apa itu tadi,
Khosraj dan Huza'ah, ya. Lah dijual kepada mereka. Setelah mereka menjualnya, pertempuran antara dua suku ini, ya, semakin sengit. Sehingga yang diuntungkan itu orang-orang Yahudi itu sendiri. Antara dua suku itu perang, orang Yahudi untung dengan cara buat jual senjata. Jadi yang banyak uangnya adalah orang Yahudi. Ya mungkin kalau sekarang itu anak-anak ya sama. Jadi orang luar, orang asing yang tidak tahu dari kelompok mana, bikin senjata, dijuallah kepada salah satu negara. Negara itu perang tok gak mari-mari sampai bertahun-tahun. Lah sampai habis kan uangnya. Ya, yang jualan senjata malah hasil, ya, perekonomiannya semakin tumbuh. Itu kalau dulu adalah orang-orang Yahudi. Kemudian dipersaudarakannya suku Aus dan Khazraj. Nah ini ya anak-anak. Untuk menumbuhkan perekonomian di Madinah, ini suku Aus dan Khazraj ini asli penduduk kota Madinah. Asli penduduk kota Madinah. Untuk menumbuhkan perekonomiannya bagaimana? Ayo bersaudara, kata Nabi Muhammad, ojo tukaran terus. Kemudian kaum muhajirin pergi ke pasar. Tadi kan sudah diceritakan bahwa mereka kaum muhajirin, kaum ansor kan dipersaudarakan, sehingga mereka memang kelebihan orang muhajirin, orang-orang Mekah itu adalah berdagang, sehingga mereka ketika nyampe di kota Madinah mereka berdagang, sedangkan kaum ansor itu lebih banyak yang pergi ke sawah atau ke kebun untuk berkebun. Kemudian Ahlus Suffah ditanggung kaum muslimin yang mampu dalam ekonomi. Nah ini kan dalam sisi perekonomian. Ahlus Suffah mereka yang tadi dikatakan kehabisan bekal, mereka kemudian tinggal di samping masjid. Kemudian oleh Nabi dijamin hidupnya dengan cara ditanggung oleh kaum muslimin yang mampu dalam perekonomian. Jadi semenjak Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah, perekonomian di sana di kota Madinah itu alhamdulillah mulai berkembang. Baik, kita lanjut. Hal-hal yang diterapkan oleh Nabi dalam mengembangkan perekonomian. Satu, ini seperti yang ada di halaman 11 anak-anak paling bawah. 11 paling bawah, dilarang bersumpah palsu. Ya, jadi metodolan itu aja sumpah ini. Demi Allah iki wis ditawar misalnya gak oleh, ya, ndak boleh ya. Ya kita jualan ya apa adanya seperti itu. Jangan sampai sumpah-sumpah. Sumpahnya palsu lagi. Dua, membantu yang membutuhkan. Ya. Jadi dalam berdagang itu membantu yang membutuhkan. Apalagi pada saat seperti ini ya. Saat-saat pandemi. Kalau memang orang itu mampu, kemudian pembelinya itu sangat butuh dan sangat tidak punya uang, ya sudahlah, sedikit harga itu didiskonkan kan seperti itu. Minimal untuk membantu perekonomian mereka. Jangan kemudian seperti halnya yang banyak terjadi. Wis wong iku wis kelaparan, barang tambah dibikin mahal sehingga mereka semakin sulit untuk makan. Jangan seperti ini. Jadi kata Nabi, ayo dibantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian tidak boleh menggunakan riba. Riba itu anak-anak gini riba itu ya. Katakanlah riba dalam masalah hutang piutang. Ada orang
mau pinjam uang 1 juta. Lalu yang punya uang bilang gini, ya sudah, kamu tak kasih pinjaman 1 juta, tapi nanti kamu balik 1,1 juta misalnya, lebihnya itu loh, itu namanya riba. Kemudian anak-anak, yang keempat, berdagang dengan benar dan jujur. Ya seperti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi lah. Nabi itu kalau dagang gak pernah kemudian menipu, tidak jujur. Tapi itu kalau jual kurma atau jual apa, yang jelek itu taruh di atas, yang bagus taruh di bawah. Seperti ketika orang datang lihat, wah ini kok jelek, tinggal disampaikan, oh itu sisa kemarin. Yang baru mana? Di dalam dilihat. Kalau yang sekarang itu yang terjadi kan enggak. Yang atas bagus, barang nyampe rumah di dalamnya jelek. Nah, makanya ya sulit. Kemudian tidak menimbun barang dan melakukan monopoli. Menimbun barang itu seperti ini anak-anak. Kalau sekarang ya, waktu apa itu? Katakanlah BBM murah, dia kulaan banyak, terus ditimbun. Dia ngerti kalau nanti tanggal 1 Januari bensin atau BBM akan naik, akan saya jual. Ini namanya menimbun, tidak boleh, haram hukumnya. Baik, dilanjutkan F ya, ke F. Pembinaan dalam bidang pertahanan. Pembinaan dalam bidang pertahanan tentunya dengan cara bagaimana Nabi Muhammad SAW untuk memperkokoh pertahanan, menjaga pertahanan kota Madinah. Yang pertama itu adalah diadakannya yang namanya Piagam Madinah. Apa Piagam Madinah? Diantaranya dengan nama Allah. Ya, itu halaman 12, anak, nomor 1. Dengan nama Allah telah ditetapkan oleh Muhammad, Nabi Allah, bahwa semua orang yang beriman, baik dari suku Quraisy, suku Madinah, maupun dari mana saja, semuanya adalah satu negara. Itu perjanjian atau Piagam Madinah. 2. Perdamaian dan peperangan akan mengikat semua umat Islam. Tidak seorang pun di antara mereka berhak mengadakan perdamaian dan menyatakan perang dengan musuh-musuh dari teman-teman seagamanya. 3. Orang Yahudi yang ikut serta menggabungkan diri dalam negara Islam akan dilindungi dari semua gangguan serta mempunyai hak-hak yang sama. 4. Orang-orang Yahudi bersama umat Islam akan membentuk suatu bangsa campuran dan mereka akan mengamalkan agama mereka sama bebasnya dengan umat Islam. 5. Sekutu orang Yahudi akan memperoleh keamanan dan kebebasan yang sama. 6. Sekutu orang Yahudi dan orang-orang Islam akan dihormati sebagai penyokong. 7. Semua umat Islam yang sejati akan memandang rendah orang yang berbuat kejahatan dan tidak akan melindunginya meskipun dia adalah saudara dekatnya. 8. Orang yang bersalah akan dituntut dan dihukum. 9. Orang Yahudi akan bergabung dengan umat Islam dalam mempertahankan kota Madinah. 10. Kota Madinah merupakan tempat yang suci dan aman bagi semua orang yang mengakui piagam ini. 11. Orang-orang Yahudi dan sekutu umat Islam tidak akan mengadakan persetujuan dengan musuh umat Islam untuk melawan umat Islam. 12. Semua perselisihan di masa depan akan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Piagam Madinah. Ini yang dibuat baginda Nabi, tujuannya adalah untuk memperkuat keamanan di kota Madinah. Kemudian unsur-unsur kenegaraan. Nabi Muhammad SAW membuat semacam unsur-unsur kenegaraan. 1. Nabi Muhammad sebagai kepala negara. 2. Kota Madinah sebagai wilayahnya. 3. Piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya. 4. Orang Yahudi dan penyembah berhala sebagai rakyatnya. Kemudian
Adapun beberapa fungsi piagam Madinah diantaranya adalah menyatukan suku Aus dan Khazraj. Nabi Muhammad diakui sebagai hakim dan kepala negara. 3. Kebebasan rakyat terjamin. 4. Mengembangkan sikap toleransi antar umat. 5. Menghentikan adat istiadat buruk bangsa Arab. Selanjutnya, cara Nabi mempertahankan dan membela diri. Bagaimana? Yang pertama, menggunakan taktik yang jitu. Ditentukan dengan musyawarah terlebih dahulu. 2. Memberi motivasi atau semangat kepada umat Islam. Tentunya diantaranya adalah dengan sifat syuhada, yakni mati syahid. Kemudian mengalahkan musuh dengan korban yang sedikit. Nabi Muhammad SAW itu anak-anakku sekalian, ketika mau berperang itu selalu berpesan kepada sahabat-sahabatnya, jangan membunuh orang yang lemah, orang yang menyerahkan diri. Ya, coba sampean perhatikan, Nabi Muhammad SAW itu ketika ada orang sudah lemah, orang itu sudah menyerah, ya sudah dibiarkan. Toh nantinya orang itu akan sadar dan akan merapat kepada baginda Nabi dan kemudian masuk Islam di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian menunjuk komandan pasukan yang gagah berani. Ya, iya remek. Perang itu pasukannya, komandannya itu harus yang pemberani. Kalau komandannya takutan ya anak buahnya gak jadi perang kan itu ya. Baik, lanjut. Khulasah anak-anak. Anak-anak khulasah silakan nanti dibaca sendiri atau ditulis ya, disalin di buku tulis. Kemudian dibaca anak-anak, kirim ke nomor saya. Ditulis dulu ini, kemudian dibaca dan tulis ke nomor saya. Saya tunggu. Nanti tetap saya akan merekap tugas-tugas yang kalian kirim ke Pak Ali. Dari saya, anak-anakku sekalian, selamat belajar, tetap semangat. Mudah-mudahan ini semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.